Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial terbaru sablon DTF menggunakan printer Canon IP2770 dan tentu saja tinta sablon DHT dari Grosir Tinta Printer. Baik, langsung saja kita akan cetak di pad film ya. Untuk cetak di pad film, jangan sampai terbalik, hanya satu sisi saja yang bisa kita cetak. Oke, ini adalah file yang akan kita cetak ya. Langsung saja kita masuk proses setting cetaknya. Kita print, lalu kita pilih main ya. Jangan lupa jika di sini borderless-nya terchecklist ya. Hilangkan checklistnya. Lalu kita pilih main, kita print quality-nya kita pilih high, color intensity-nya kita pilih manual, kita setting ya. Cyan-nya kita isi nilai 10, magentanya 10, yellow-nya -20. Lalu intensity-nya kita isi 10 saja, kontrasnya kita isi 30. Untuk setting di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Baik, kita masuk pada proses cetak. Kita print ya. Dan kita coba lihat seperti apa hasilnya. Oke, ini proses cetaknya. Kita bisa lihat. Di sini saya menggunakan printer modif sablon ya dari Grosir Tinta Printer. Beberapa bagian kita modifikasi. Namun kalian juga bisa menggunakan printer IP2770. Tinggal kalian isi tinta sablon DHT-nya. Nah, ini hasil cetaknya. Untuk sablon DTF kita cukup cetak satu kali. Namun jika menggunakan printer modif dari Grosir Tinta Printer, jika ingin lebih pekat kita bisa cetak 2 kali. Ya, ini kita cukup cetak satu kali saja. Oke, sudah jadi ya. Ini file yang akan kita sablon ya. Ini gambar hasil cetaknya. Nah, selanjutnya kita taburi powder untuk mengunci hasil cetak kita. Ya. Kita taburi powder dulu. Baik, kita masuk proses penaburan powder dan langsung sekaligus kita hot gun ya. Nah, ini langkah kedua ya. Kita taburi powder, kita ratakan. Usahakan betul-betul rata ya, terkena powder semua. Oke, seperti ini ya, semua bagian sudah terkena powder. Lalu kita hot gun ya. Kita hot gun. Nah, untuk hot gun tipsnya jangan kita letakkan, namun kita angkat seperti ini ya. Kita hot gun sampai warnanya berubah. Nah, bisa terlihat ya perubahannya.
Jika sudah berubah seperti ini, berarti powdernya sudah matang ya. Nah, kita ratakan semua bagian. Ya, jangan sampai terlewat, semua usahakan powdernya matang ya. Oke, saya kira cukup ya. Nah, seperti ini hasilnya. Terlihat cerah ya. Baik, setelah ini kita masuk proses pemberian cairan khusus ya. Jadi dengan cairan coating seperti ini ya, dari Grosir Tinta Printer, ini adalah produk terbaru ya. Kita tidak perlu cutting lagi ya. Kita tidak perlu cutting, kita ratakan saja, lalu kita press. Jadi prosesnya singkat, dan untuk gambar-gambar yang rumit pun tidak menjadi masalah. Baik, kita beri cairan khusus ya untuk sablon DTF kali ini. Nah, pemberiannya sangat mudah, cukup ditetes saja, lalu kita ratakan seperti ini. Ya, karena cair kita ratakan biasa saja. Yang penting seluruh bagiannya terkena cairan, bagian yang akan kita press ya. Kita ratakan dulu. Boleh juga menggunakan kapas ya, jadi lebih mudah. Oke. Untuk pengolesannya mudah, yang penting basah saja ya bagian yang akan kita press, seperti itu, terkena cairan semua. Nah, seperti ini ya, bagian yang akan kita press saja. Oke. Nah, setelah pemberian cairan, kita langsung press ke kaos ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini cairannya. Yang penting seluruh bagian terkena yang akan kita press. Lalu selanjutnya tinggal kita press tanpa proses cutting. Jadi satu lembar ini langsung kita presskan ke kaos. Oke, kita masuk proses press ya. Baik, ini hasil pemberian cairan tadi. Kita letakkan pada kaos yang akan kita sablon ya. Kita atur tata letaknya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita press. Sini saya menggunakan setrika, jadi kita tidak perlu proses cutting. Di satu lembar tadi langsung kita press ke kaos. Oke. Nah, untuk proses pressnya pada sablon DTF kali ini butuh tekanan ya. Jadi betul-betul kita tekan ya.
tujuannya agar hasil sablon kita itu bisa menyatu dengan kaosnya. Jadi nanti dia tidak timbul, namun dia akan masuk ke dalam serat kain, ya. Nah, kalau punya mesin press akan lebih mudah. Oke, saya kira cukup ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kita tunggu dingin sebelum kita kelupas ya. Oke, saya kira sudah cukup dingin ya. Kita coba kelupas. Mudah-mudahan bisa maksimal hasilnya. Ya. Oke. Nah, ini hasil pengelupasannya seperti ini ya di pet filmnya. Jadi bersih ya. Nah, ini hasil sablon kita. Ini tanpa cutting ya. Tanpa cutting. Hasilnya sangat tipis sekali karena dia menyatu dengan kaosnya ya. Jadi tipis sekali. Oke. Baik, saya kira cukup ya untuk tutorial sablon DTF menggunakan printer Canon IP2770 kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer.